Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah teori belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu social learning theory atau teori belajar sosial. Ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah psikologi kepribadian yang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuyun Nuria Musli MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Langsung pada slide pertama, yaitu di slide pertama ini ada biografi tentang beliau. Pertama, Albert Bandura, lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di daerah Kanada dan wafat sekitar 26 Juli 2021. Beliau mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan social learning theory atau teori belajar sosial. Dan luar biasa beliau menempati urutan keempat sebagai tokoh psikologi yang paling sering dikutip sepanjang masa. Jadi beliau menempati posisi keempat sebagai psikolog yang pendapat-pendapatnya banyak dikutip di sepanjang masa. Itu tentang biografi tentang beliau. Jadi beliau mencetuskan sebuah teori yang disebut dengan teori belajar sosial, bahwa menurutnya adalah sosial itu adalah sebagai bentuk dari pembelajaran kita. Kita berinteraksi sosial dengan orang lain, maka terkadang dengan sosial tersebut terciptalah sebuah pembelajaran atau pemahaman yang baru. Slide selanjutnya, kemudian beliau bereksperimen dengan sebuah boneka, yaitu boneka bobodol. Boneka bobodol itu adalah bisa dilihat gambarnya, yang mana boneka bobodol ini tatkala kita memukulnya, maka boneka tersebut akan kembali seperti semula. Terus kita pukul, maka boneka tersebut akan kembali seperti semula. Beliau bereksperimen dengan menggunakan boneka bobodol, yang mana eksperimen tersebut dilakukan kepada 72 anak yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, yaitu kelompok agresif atau yang melakukan tindakan agresif. 2, non agresif atau tidak melakukan tindakan yang agresif. Dan yang ketiga, tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak melakukan suatu apa-apa. Jadi beliau menyiapkan boneka bobodol di sebuah lapangan yang ada di gedung. Kemudian beliau masukkan sekitar 24 anak yang pertama yang dikelompokkan ke dalam kelompok agresif, yaitu dimasukkan. Setelah dimasukkan, beliau mendatangkan orang-orang dewasa ke lapangan tersebut. Kemudian orang-orang dewasa tersebut melakukan tindakan yang agresif. Jadi tindakannya sangat agresif dan diamati atau dilihat dan diperhatikan oleh anak-anak, oleh 20 anak-anak tersebut. Setelah orang-orang dewasa tersebut melakukan tindakan agresif, maka orang dewasa tersebut kemudian keluar, dan ternyata anak-anak ke-24 anak tersebut melakukan agresif sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang dewasa tersebut. Kemudian kelompok yang kedua beliau masukkan ke dalam sebuah ruangan. Ini kelompok kedua disebut dengan non agresif, tidak melakukan tindakan yang agresif. Melakukan tindakan tapi tidak melakukan sesuatu yang agresif. Yang ketiga adalah kelompok yang tidak melakukan kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini kelompok yang tidak melakukan apa-apa. Tidak terjadi sesuatu terhadap boneka bobodol. Jadi orang dewasa masuk ke sebuah ruangan yang terdapat boneka bobodol, tapi orang dewasa tersebut tidak melakukan
apa-apa gitu. Jadi disebut dengan kelompok kontrol. Ternyata belajar sosial itu berangkat dari cara kita mengamati atau memperhatikan sebuah tindakan sosial. Maka tatkala kita memperhatikan atau kita melihat tindakan sosial, maka kita akan cenderung meniru tindakan tersebut. Itu. Jadi menurut eksperimen yang beliau lakukan. Jadi kita itu cenderung meniru sikap sosial yang terjadi di lingkungan. Tapi terkadang eksperimen beliau ini mengecam sebuah atau mendatangkan sebuah kritik, yang mana kritik tersebut bahwa boneka dan manusia itu berbeda. Jadi antara sosial yang langsung ada di lapangan di dunia nyata berbeda dengan yang dilakukan oleh beliau terhadap boneka. Kemudian lab dan dunia nyata itu berbeda. Maksud lab di sini adalah ruangan yang telah beliau siap, yang telah beliau rancang untuk eksperimennya. Lab dan dunia nyata itu berbeda. Mengamati dan melihat hasil eksperimen dan dunia nyata itu akan berbeda. Kemudian kritik selanjutnya adalah kelompok kecil, ras dan sosial itu berbeda-beda. Terkadang ada yang cepat mengamati terhadap suatu sosial, terkadang ada yang lemah dalam mengamati sebuah sosial. Tapi terkadang eksperimen beliau tersebut menjadi hal positif bagi segelintir orang atau menjadi hal positif bagi para psikolog selanjutnya. Itu menjadi suatu yang diteliti oleh psikolog hingga saat ini. Jadi eksperimen yang beliau lakukan atau teori yang beliau cetuskan, yaitu teori belajar sosial ini, menjadi penelitian bagi psikolog selanjutnya, bahkan hingga saat ini. Adapun hasil eksperimen yang beliau lakukan ini itu paling minimal ada 3 hasil eksperimen. Yang pertama, 1, memprediksi bahwa anak-anak dalam kelompok non-agresif akan berperilaku kurang agresif dibandingkan dengan kelompok agresif. Mengapa? Karena antara kelompok agresif dan kelompok non-agresif itu menerima atau mengamati atau bisa dikatakan melihat sosial yang berbeda. Anak-anak dalam kelompok agresif melihat sosial yang sangat agresif dari orang-orang dewasa, dan anak-anak dalam kelompok non-agresif mereka melihat, mengamati orang-orang dewasa tidak melakukan sesuatu yang agresif, sehingga mereka cenderung menirunya. Kedua, anak-anak yang terpapar model kekerasan cenderung meniru perilaku persis yang mereka amati ketika orang dewasa tidak hadir. Tatkala orang dewasa tidak hadir, yang mana anak-anak tersebut telah mengamati perilaku sosial yang telah dilakukan oleh anak-anak, maka anak-anak tersebut akan cenderung menirunya tatkala orang dewasa tidak hadir. Dan perilaku sosial yang dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk sesuatu yang agresif itu sangat cenderung oleh anak-anak ditiru daripada perilaku sosial dalam bentuk yang lain. 3, para peneliti dalam prediksi mereka bahwa anak laki-laki lebih agresif daripada anak perempuan. Jelas, karena walaupun anak laki-laki dan anak perempuan tersebut menerima atau mengamati kejadian sosial yang sama, yaitu dengan kejadian sosial yang agresif, tapi mereka akan cenderung berbeda dalam menirunya. Mengapa? Karena perbedaan fitro atau perbedaan hormon antara laki-laki dan perempuan.